Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Kerusuhan dan kekerasan baru meletus di Almaty, kota utama di Kazakhstan, pada Kamis 6 Januari 2022 ketika Rusia mengirim pasukan terjun payung untuk memadamkan kerusuhan di negara bekas sekutu Soviet yang paling dekat dengan Moskow itu. Polisi di kota Almaty mengatakan mereka telah menewaskan puluhan perusuh semalaman hingga Kamis dini hari waktu setempat. Pihak berwenang mengatakan sedikitnya 18 anggota pasukan keamanan tewas, 2 di antaranya ditemukan dalam kondisi terpenggal, lebih dari 2.000 orang ditangkap. Diberitakan Reuters, Jumat 7 Januari 2022 setelah terjadi bentrok semalaman antara pengunjuk rasa dan tentara, kediaman presiden di Almaty dan kantor wali kota keduanya dibakar dan mobil-mobil hangus berserakan di kota itu. Sementara, personel militer menguasai kembali bandara utama yang sebelumnya direbut oleh pengunjuk rasa. Pada Kamis malam waktu setempat, terjadi pertempuran baru di alun-alun utama Almaty yang diduduki secara bergantian oleh pasukan dan ratusan pengunjuk rasa sepanjang hari. Jurnalis Reuters mendengar ledakan dan tembakan ketika kendaraan militer dan sejumlah tentara bergerak maju, meskipun penembakan berhenti lagi setelah malam tiba. Kantor berita TASS mengutip para saksi yang mengatakan orang-orang telah tewas dan terluka dalam penembakan itu. Pengerahan pasukan Rusia menjadi pertaruhan Kremlin bahwa kekuatan militer yang cepat dapat mengamankan kepentingan Rusia di negara Asia Tengah yang memproduksi minyak dan uranium itu dengan segera menghentikan kekerasan terburuk dalam 30 tahun kemerdekaan Kazakhstan itu. Menurut operator Chevron, produksi minyak di ladang utama Kazakhstan Tengiz berkurang pada Kamis karena beberapa kontraktor mengganggu jalur kereta api untuk mendukung protes. Harga minyak naik lebih dari 1% pada Kamis dan uranium juga melonjak sejak bentrokan meletus. Sementara, internet dimatikan di seluruh negeri dan mengganggu transaksi Bitcoin di salah satu pertambangan kripto terbesar di dunia itu. Terputusnya internet membuat publik sulit untuk menakar besarnya kerusuhan. Namun, kekerasan sebesar itu belum pernah terjadi sebelumnya di negara yang diperintah dengan tegas sejak zaman Soviet oleh pemimpin Nursultan Nazarbayev yang mengundurkan diri sebagai presiden 3 tahun lalu. Penerus Nazarbayev yang diangkat sebagai presiden, yakni Kassym-Jomart Tokayev, mengatakan dia memanggil aliansi militer yang dipimpin Moskow dari negara-negara bekas Soviet. Dia menyalahkan terjadinya kerusuhan itu pada teroris terlatih asing yang katanya telah menyita sejumlah bangunan dan senjata. Боевики не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовятся к ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен. Особые слова благодарности адресую президенту России Владимиру Путину. Он очень оперативно и, главное, по-товарищески тепло отреагировал на мое обращение. Выяснилось также, что не хватает спецназовцев, спецсредств и оборудования. Moskow mengatakan akan berkonsultasi dengan Kazakhstan dan sekutunya tentang langkah-langkah mendukung operasi kontra-teroris di Kazakhstan dan mengulangi pernyataan Tokayev bahwa pemberontakan itu diilhami asing. Baik Kazakhstan maupun Rusia tidak memberikan bukti untuk mendukung pernyataan itu. Moskow tidak mengungkapkan berapa banyak pasukan yang dikirim dan tidak mungkin untuk memastikan apakah ada di antara mereka yang terlibat dalam kerusuhan Kamis. Sekretaris Jenderal Aliansi Bekas Soviet atau Organisasi Perjanjian Keamanan Bersama mengatakan kepada kantor berita RIA bahwa pasukan penjaga perdamaian secara keseluruhan akan berjumlah sekitar 2.500 orang dan dapat diperkuat jika perlu. Tokayev awalnya menanggapi protes itu dengan membubarkan kabinetnya, mengurungkan kenaikan harga bahan bakar, dan menjauhkan diri dari pendahulunya, termasuk dengan mengambil alih pos keamanan kuat yang dipertahankan Nazarbayev. Namun, langkah-langkah itu gagal meredakan massa yang menuduh keluarga Nazarbayev dan sekutunya mengumpulkan kekayaan besar, sementara negara berpenduduk 19 juta itu tetap miskin. Nazarbayev lengser dari kursi kepresidenan pada tahun 2019 sebagai pemimpin Partai Komunis era Soviet terakhir yang masih memerintah negara bekas Soviet. Tapi, dia dan keluarganya tetap mempertahankan pos-pos yang mengawasi pasukan keamanan dan aparat politik di Nur-Sultan, ibu kota yang dibangun khusus dengan menyandang namanya. Dia belum terlihat atau terdengar sejak kerusuhan dimulai. Itulah beberapa informasi seputar situasi di wilayah Kazakhstan yang saat ini sedang dilanda kerusuhan massal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.